Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Andi Kusuma. Ya, video kali ini saya akan membagikan tips tentang cara pelihara ayam di perumahan klaster ya. Nah ini, wah maaf agak backlight karena di sana matahari. Ini perumahan tempat saya tinggal, konsepnya klaster, perumahan terbuka seperti ini. Nah mungkin bagi sobat YouTube yang hobi pelihara ayam hias ya, bukan ayam konsumsi ya, tapi ayam hias, itu tentunya kalau di perumahan klaster seperti ini tentu butuh butuh kejelian agar tidak mengganggu tetangga ya. Saya juga sudah pernah membuat video tentang tips pelihara ayam di perumahan klaster. Sobat itu bisa cek juga di link deskripsi ya. Dulu pernah saya buat, sudah lama sekali, dan sekarang kita buat lagi karena ada perkembangan terbaru nih untuk untuk tips-tips berikutnya. Nah, bagi sobat YouTube juga yang suka menyaksikan atau yang punya Yamaha X-Red, saya juga buat video-video tentang Yamaha X-Red yang ini. Tapi sekarang kita akan bahas dulu tentang ayam hias. Jadi jangan nyesal untuk subscribe di channel Andi Kusuma, karena di channel ini kita akan bahas tentang ayam hias, tentang Yamaha X-Red, dan juga hobi-hobi lainnya. Oke, langsung saja sobat YouTube. Nah, untuk tips utamanya adalah sebetulnya kalau kita tinggal di perumahan klaster seperti ini, kita usahakan untuk pelihara ayam hias yang berukuran kecil ya. Nah, kenapa demikian? Karena memang perawatannya lebih mudah, kemudian tempatnya juga tidak memakan tempat yang banyak, dan juga limbahnya ataupun kotorannya itu tidak terlalu banyak juga ya, tidak terlalu mengganggu. Oke, jadi saya sekarang pelihara ayam serama ya di rumah sobat YouTube. Nah, ayam serama ini ayam yang ya bisa dikatakan seperti ayam kate ya sobat YouTube. Memang ada sebagian orang yang tidak tahu dan menyangka ayam serama ini ayam kate, padahal ayam serama ini berbeda dengan ayam kate ya. Jadi ayam serama ini ayam yang berasal dari Malaysia ya asal usulnya, dan ini sudah banyak dikembangbiakan juga di Indonesia, dan bahkan sudah banyak untuk kontesnya ya. Nah, ayam serama ini memiliki ukuran postur yang kecil seperti ayam kate. Bedanya ayam serama ini dia tidak cebol ya. Kalau ayam kate itu cebol, kalau ayam serama itu dia kecil, cuma untuk posturnya itu normal seperti ayam biasa ya, tidak ada kakinya, tetap ramping, kemudian tubuhnya juga proporsional, dan yang paling penting ayam serama itu posturnya dia sombong ya. Jadi kepalanya menekuk ke belakang dan ekornya menekuk ke depan, jadi nyambung ya. Nah, kelebihan ayam serama ini ya posturnya kecil dan dia tidak liar ya. Dia itu ayam yang termasuk ayam yang sangat jinak dan bonding kepada pemiliknya, jadi ini sangat cocok untuk peliharaan. Nah, saya punya satu pasang ayam serama ini, dan saat ini betinanya sedang bertelur dan sedang mengeram ya. Nah, ini kelebihannya untuk ayam serama ini, bisa kita ternakan di walaupun kita hanya punya halaman kecil, kita bisa ternakan di rumah karena tidak memakan tempat. Nah, untuk proses untuk perkembangbiakannya, saya gunakan kandang, ini kandang ayam bongkar pasang ya. Kalau di tukang di tukang perlengkapan ayam ataupun perlengkapan peternakan itu harganya ini hanya 75.000, dan ini mudah dibongkar pasang ya. Kalau misalkan kita nanti sudah tidak sudah bosan gitu ya, bisa kita bongkar, kita bisa simpan. Nah, di kandang yang hanya ukurannya seperti ini ukurannya nggak sampai 1 meter ya, ini hanya 80, kalau tidak salah hanya 80 kali 80. Ini kita bisa ternakan ayam serama di sini. Nah, jadi konsepnya untuk bisa agar ayam serama ini bertelur di sini,
yang pasti ya nanti kita setelah ayam serama itu kawin dengan jantannya, kita pisahkan saja nih si ayam serama betinanya di tempat ini. Nah, agar dia bisa bertelur nyaman di dalam kandang ini, kita kasih box styrofoam seperti ini. Jadi ini ada box styrofoam untuk tempat bertelurnya, dikasih lubang. Kemudian kita sediakan pasir. Nah, ini pasir ya, itu pasir ya sobat YouTube yang di wadah ini. Fungsinya pasir ini untuk ya seperti yang kita tahu ya, ayam itu mandinya itu menggunakan pasir. Jadi kalau apa namanya, dia bisa berkubang di pasir ya untuk menghilangkan gatal-gatalnya. Kemudian kita sediakan juga tempat minum otomatis, kemudian juga tempat pakan otomatis. Nah, jadi ini si ayam serama ini meskipun dia sedang mengeram, ini tidak saya keluarkan, jadi dia cukup di kandang ini gitu ya. Jadi kalau dia keluar sebentar, dia bisa mandi dulu di pasir itu ya. Kemudian untuk tempat makannya juga ini sudah otomatis. Nah, karena saya juga bekerja gitu ya, dari Senin sampai dengan Jumat, jadi tidak mungkin ini ayam dibiarkan berkeliaran ya, apalagi di komplek klaster seperti ini. Jadi ini ya tidak saya lepas, tapi tetap aman gitu ya, karena tadi untuk kebutuhan pakannya sudah tersedia, untuk kebutuhan minumnya sudah tersedia, untuk kebutuhan mandinya ya itu sudah tersedia. Dan sekarang ayam betinanya ini sedang mengeram, lebih kurang ya semingguan lagi lah ini sudah menetas. Jumlah telurnya kalau tidak salah terakhir itu 14 ya, saya lupa juga berapa, 14 atau 15 butir ya. Dan ini memang banyak, kita lihat ya ini si betinanya nih. Nah, untuk tempat telurnya juga ayam serama ini gampang ya, sahabat YouTube, bisa beli tempat telur untuk burung merpati. Nah, itu bisa beli di tempat penjual ayam, itu ada di toko-toko ayam, itu ada harganya 8.000 ya kalau tidak salah. Itu pas sekali untuk ayam serama. Oke sobat YouTube, jadi itu ya tipsnya. Jadi sobat YouTube bisa pilih ayam hias yang berukuran kecil, walaupun ya mungkin sobat YouTube punya hobi tersendiri. Maksudnya ayam tuh kan kita ada yang hobinya ayam betawa, ada hobinya ayam serama seperti ini, ada juga hobi ayam petarung seperti ayam Bangkok, ada juga mungkin ayam cemani dan lain-lain. Tapi ya intinya kalau sobat YouTube hobi ya bisa kita siasati, dan kalau kebetulan posisinya seperti yang saya sekarang, itu bisa disiasati seperti ini. Oke, nanti kita update lagi ya perkembangannya di video selanjutnya. Untuk perkembangan si ayam serama ini kalau sudah menetas lebih kurang seminggu lagi, nanti kita bagikan juga tips untuk perawatan ayam seramanya. Oke, terima kasih, jangan lupa klik like dan subscribe di channel Andi Kusuma. Jangan lupa juga saksikan video tentang Yamaha X-Ride 115. Saya juga banyak buat video tentang Yamaha X-Ride ini. Ada juga tentang video sepeda ini juga nih, Pastron F26 DKVT. Jadi terus ikuti channel Andi Kusuma, jangan sampai ketinggalan. Oke, terima kasih, sampai jumpa di channel di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.